Putri Indonesia 2024 Harashta Haifa Zahra, perwakilan Indonesia di ajang pemilihan tingkat internasional Miss Supranasional, terpilih menjadi pemenang Miss Supranasional 2024 setelah mengalahkan 67 perwakilan dari negara-negara dunia. Lantas bagaimanakah perjalanan Mojang Bandung satu ini dan saat ini sudah berusia 20 tahun hingga menjadi pemenang, dan apa saja lika-liku yang harus dihadapi? Langsung saja kita sapa Harashta Haifa Zahra, Miss Supranasional 2024. Halo, Halo, Sampurasun. Sampurasun, kumaha damang kalau jawabannya gimana? Alhamdulillah. Kalau Mahadamang, alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Welcome back to Indonesia, Harashta. Thank you so much. So, ini salah satu hal kabar yang membanggakan dan juga membahagiakan. Saya panggilnya Tata ya? Boleh, Tata. Oke, Tata boleh diceritakan bagaimana sih awal perjalanan Tata sampai bisa menjadi seorang pemenang di Miss Supranasional 2024? Wow. Perjalanannya sebenarnya panjang, jadi dari awal Putri Indonesia, aku punya waktu 3 bulan untuk mempersiapkan sampai menuju ke Polandia untuk berlaga di Miss Supranasional. Tapi sebetulnya untuk fokus di Miss Supranasional sendiri hanya 2 bulan, karena di awal bulan pertama kami belum tahu akan ke ajang yang mana. Jadi waktu itu press-con-nya itu setelah 1 bulan kemenangan di Putri Indonesia. Dan sebenarnya perjalanannya itu dibantu sama Yayasan Putri Indonesia. So terima kasih Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu yang sudah membantu tim-tim, juga para alumni benar-benar membantu masa-masa persiapan, mulai dari skill-skill public speaking, terus catwalk, terus supra talent juga, talent-talent, terus motivasi-motivasi dan wardrobe. Pokoknya banyak banget yang disiapin gitu selama 2 bulan itu. Iya, makanya kalau misalnya ditanya waktu itu sebenarnya agak susah sih ngebagi waktu antara duties as Putri Indonesia juga persiapan menuju Miss Supranasional. Makanya hampir tiap hari kurang untuk tidur, waktu tidurnya. Karena satu-satunya yang jadi berangkat paling pagi dan pulang paling malam gitu. Ya. Karena waktunya mepet banget kan. Ya pasti nyuri-nyuri tempat untuk istirahat juga ya, waktu Biasanya di juga jalan, ya. Di iya. jalan istirahat, pasti itu momen yang sangat dimanfaatkan dengan baik ya, Betul, Tata. betul. Tapi kalau misalnya berangkat ke tingkat internasional, ini kan ajang internasional gede banget kan, dan sudah berapa kali Putri Indonesia join atau mengirimkan delegasinya ke sana, membawa advokasi. Tapi selain advokasi, apa saja sih yang dibawa untuk misi ke sana ketika mengikuti ajang pemilihan Miss Supranasional ini? Sebenarnya bener advokasi, aku punya inisiasi namanya Mother of Nature. Ini tuh karena aku anak teknik lingkungan, jadi aku fokusnya kepada lingkungan, terutama food waste. Jadi kayak share to stop food waste and changing mindset to other peoples juga. Terus rescue food, karena in some place there is like people yang memang lebih membutuhkan makanan, tapi in some place juga beberapa orang membuang makanan begitu saja. So I rescue the foods. Ini inisiasi yang aku bawa. Selain itu juga karena aku perwakilan Indonesia, aku juga membawa misi untuk membawa budaya ke sana. Jadi lewat apa budayanya? Bisa dilihat dari baju awal karantina sampai malam final, aku banyak banget bawa kebaya, terus kayak touch of wastra. Baju-baju daily ini aku pakai batik-batikan gitu, kayak even international look tetap pakai batik juga. Terus ada saatnya talent. Nah, talent ini aku juga. Nah, ini talentnya yang mempesona sekali, Iya, yang membuncah talent juga sekali aku pada waktu bawa. itu. Apa aja boleh diceritakan? Jadi talent ini aku menunjukkan 3 talent. Yang pertama itu kecapi, karena aku dari West Java, Jawa Barat. Jadi aku bawa instrumen dari kampung halamanku, terus nyanyi Bubui Bulan. Setelah nyanyi Bubui Bulan, terus nari jaipong sama Bali. Balinya sedikit sih, karena aku basicnya jaipong sebenarnya. Nah, tapi akumulasinya itu sangatlah membuncah, bahkan sampai dapat standing applause kan di sana, dan bahkan dapat Supra Talent juga. Iya, Best Super Talent. Wow, ini salah satu yang bisa menginspirasi juga bahwa anak muda saat ini atau Gen Z nggak boleh males, tapi juga harus memperkenalkan budaya yang dimiliki di Indonesia. Tapi Tata, bersaing dengan 67 orang wakil atau delegasi dari negara-negara dunia. Pernah nggak sih ngerasa under pressure setelah itu, kayak how you can to handle it? Sebenarnya kalau under pressure dari awal menang, even sebelum menang, sometimes I feel insecure about myself. Tapi jadi ini yang menjadi tantangan terbesar aku. Tapi sering berjalannya waktu, aku mencari sesuatu hal yang bikin aku confidence. Terus selama di sana juga lebih fokus ke diri sendiri untuk kayak nggak lengah, nggak capek, dan tetap percaya diri dan being me aja gitu waktu di sana. So
Itu sih sebenarnya yang aku lakukan di sana gitu. Just be natural. Just be natural, Yes. be me aja, be authentic gitu. Ya, karena itu yang paling mahal sih. Kalau misalnya copy paste kan murah ya. Tapi kalau jadi diri sendiri itu yang mahal karena bisa menjadi diri yang paling versi terbaik lah, be the best version of you. Benar. Oke, kalau misalnya sudah terpilih sebagai Miss Supranational 2024, ada nggak sih misi atau visi yang akan diemban ke depannya? Apa saja yang akan dilakukan? Ada. Sebenarnya inisiasi yang aku bawa dari awal itu pasti akan dibawa selama 1 tahun ke depan kalau misalnya lagi bertugas. Selain itu juga karena tagline-nya dari Miss Supra ini sama dengan Putri Indonesia, being empowering woman, being an aspirational and inspirational queen. Jadi aku selalu berharap setiap berkunjung kemanapun akan menjadi sosok yang menginspirasi orang dengan perjalananku. Karena sejauh ini Kak, perjalananku ini nggak mulus. Kayak pasti ada Lika-liku. gagalnya, ada turunnya. Yes. Dan ini yang mau aku share ke mereka. Kalau perjalananku ini bisa mereka jadikan contoh untuk bangkit gitu, untuk menjadi seseorang yang lebih baik di kemudian hari. Terus juga ada beberapa inisiasi sih dari Miss Supranya sendiri, which is salah satunya adalah Sasakawa Health Foundation from Japan. Oh. Jadi ini tentang leprosy, tentang kusta, so I'll give like edukasi tentang leprosy ini gitu. Nah, ini sangatlah luar biasa karena kedepannya ini akan membawa misi yang cukup berat ya. Tidak hanya as a beauty queen, tapi juga ada visi misi yang akan diemban sebagai Miss Supranational ke depannya. Karena memang sebenarnya mereka ini bukan bilangnya sebagai beauty queen, tapi brand ambassador. Oh, brand ambassador. Iya, Oke. brand ambassador gitu. Makanya that's why aku selalu bilang kalau aku ini banyak gagalnya gitu. Karena kan rata-rata mungkin orang berpikiran beauty queen must be a perfect person, but it's not. Karena kita juga sama-sama manusia. So kita bisa be genuine untuk bilang ke mereka kalau no, kita juga punya kesalahan yang pernah kita lakuin, tapi itu dijadikan pembelajaran juga, agar gitu. lebih baik. Oke Tata, kita habis ini kita akan lihat apa sih fun fact yang ada di diri Tata. Oke. Pasti pemirsa juga penasaran, kita akan main ya. Jadi intinya nanti kita akan cepet-cepetan jawab. Jadi Tata akan jawab cepet ya. Ketika muncul gambar di balik sana, nanti langsung Tata akan menjawab dengan cepat, tek, kayak gitu ya, klik gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita munculkan gambar yang pertama. Boleh kita play. Ini salah satu hal yang deg-degan. Belum? Ini salah satu aktivitasnya Tata. Ini boleh diceritakan sedikit? Ini yang tadi yang aku cerita, Mother of Nature. So ini inisiasiku namanya Mother of Nature. Karena kan aku ini anak teknik lingkungan. So basically awalnya karena di kampung halamanku di which is Bandung, landfillnya itu waktu itu sempat kebakaran Kak. Terus gak bisa buang sampah hampir sebulan. Oke. Nah, karena aku anak teknik lingkungan, jadi aku diskusi nih sama dosenku dan juga teman-temanku kenapa, why this is happening. Terus ternyata karena komposisi food waste lebih besar dibandingkan komposisi lain, dan food waste ini yang menyebabkan kebakaran di landfillnya. So, aku mencari akar utama permasalahannya dan mencoba untuk share juga kayak, so we need to stop this, so nggak akan terjadi hal buruk lagi. Oke, gitu. baik. Kita mulai. Tadi ada satu yang inspiratif yang diceritakan Tata. Ini kalau Tata boleh milih yang mana? Seblak. Seblak. Kenapa seblak? Ayo. Aku seneng banget sama seblak karena entah kenapa sih emang seneng aja. Pedes. Karena pedes kan kalau Oke. seblak tuh. Ya batagor juga pedes sih, cuman seblak tuh lebih pedes lagi dan aku suka sesuatu yang berkuah. Oke, tapi selanjutnya boleh jawab cepat, Tata. Perfectionist. Ayo. Perfectionist. Why? Karena sebagai Miss Supranational kah atau apa? Enggak, memang dari dulu tuh selalu perfectionist. Contohnya adalah pagi hari aku harus make sure penampilan dari atas sampai bawah itu udah perfect or On not. point Terus gitu. kayak at least jadi confident gitu dengan penampilanku hari itu. Bener-bener harus sesuai dengan Maksimal apa yang gitu ya? maksimal dengan apa yang aku inginkan. Jadi aku bisa confident selama seharian penuh Wah, gitu. oke, good. Itu harus ditiru ya. Nextnya. Oke. How are you today? How are you today? I'm feeling grateful because this is the best day in my life. Maksudnya kayak nggak semua orang dapat kesempatan yang sama di umurnya yang masih 20 tahun. Which is aku kan masih 20 tahun, Yes. Gen Z gitu. Dan bisa menjadi salah satu mungkin inspirasi bagi perempuan-perempuan di sana dan juga remaja-remaja di sana
untuk tetap menjadi aku yang apa adanya meskipun sudah menjadi brand ambassador of Miss Supra. Oke, the next one. Who is she? Oh my god, she's little Tata. This is the question for the final top 5. Waktu itu sedih banget lihat foto ini karena Why? jadi keinget sama perjuangan How you survive? My Survive, Yes. terus dukungan dari keluarga juga, especially mama sih. Yeah, oke. It's really amazing picture, right? Oke, Tata, aku boleh minta satu pesan kamu buat Gen Z ataupun juga di momen kemerdekaan ini, kan ini udah bulan Agustus. Apa pesan kamu buat masyarakat Indonesia ataupun juga Gen Z? Untuk Gen Z, maybe just be brave, daring bravely. Tetap menjadi diri kalian. Apapun itu, maksudnya kalau misalnya ada gagal, it's okay, just stand up. It's like a final question, my final question, I'm always say that just stand up if you fails or falls, because it's the best learner for your life. Terus kayak as a Gen Z juga jangan mau dibilang generasi strawberry gitu. Bener kan, kita selalu dibilang generasi strawberry cuman karena males atau apa. Mungkin itu ada beberapa orang yang seperti itu, tapi I know you have punya skill-skill lainnya yang bisa kalian tunjukkan. Contohnya adalah teknologi. Yes. Karena kita tuh benar-benar melek teknologi. Bagusnya So di you need to improve dan you need to share your skills, your best skills in your life. Gitu Oke, aja. Tata, thank you so much for your time coming in here in the CNN Indonesia News Hour, dan tentunya ini bisa menjadi gambaran inspirasi bagi generasi muda di Indonesia dan juga tentunya di dunia. Keep on your inspiration and your aspiration for the future. Keep fighting for your journey as Miss Supranational. Thank you so much. Oke.